Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat GBD Mawar Saron, bahkan kita semua yang hadir pada saat ini. Torang datang tiga abad Tuhan, torang datang beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saya melihat hari ini ada Bapak Hukum Tua perangkat desa Selian 1, mungkin dengan tim penggerak PKK yang ada, boleh hadir bersama dengan kami beribadah memuji memuliakan nama Tuhan di tempat kami. Bahkan kami mengucapkan selamat datang kepada ada tamu yang hadir pada saat ini. Walaupun Bapak Hukum Tua belum ada, Bapak Hukum Tua, seluruh perangkat desa yang ada, bahkan saya lihat di sini ada adik kami Yandri yang dari Bitung boleh bersama dengan kami beribadah, dan juga ada anak dari keluarga Kalangitan Pinongkol yang dari Kalimantan boleh bersama dengan kami, dan ada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yoke Akai yang sebentar akan memimpin kita ibadah lewat firman Tuhan pada siang hari ini. Puji Tuhan, segera kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, besar dan ajaiblah karyamu. Saya jemput kita semua berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Oh haleluya, haleluya Yesus. Bapaklah layak kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, haleluya, haleluya. Ajaiblah karyamu, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Lagi besar dan ajaiblah karyamu, haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah, haleluya.
Tuhan. Sujud kepadamu, oh haleluya. Sebab Kau layak kudus, layak disembah. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa dalam sorga, karena kasih setiamu Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kami, di mana di sepanjang malam yang sudah berlalu Tuhan sudah menolong menjaga kami, sehingga kesempatan yang indah lagi di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada kuat sehat, kami boleh bergerak bernafas, kami boleh ada Tuhan di Ka'bah-Mu Tuhan. Ini semua karena pertolongan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena seizin Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan lagi untuk kami ada Tuhan. Sebab itu Tuhan, inilah setiap kehidupan kami bawa kepadamu di pagi hari ini Tuhan. Kami memohon kelayakan dan kekudusan-Mu Tuhan, senantiasa menguduskan setiap kehidupan kami, sehingga benar-benar kehadiran kami di pagi hari ini, kami datang untuk menyenangkan hati-Mu, kami datang untuk memuji memuliakan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah pujian penyembahan kami, kuasai kehidupan kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapan Allah Roh Kudus ada di tempat ini, menguasai setiap kehidupan kami, sehingga benar-benar ibadah kami ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau berkati bahkan pelayanan-Mu pada pagi hari ini, baik pemimpin puji-pujian, singers, pemain musik, bahkan kami semua yang terlibat dalam bertepuk tangan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami datang Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan, kami dipuaskan dengan kebenaran firman yang akan kami dengar sebentar. Sebab itu Tuhan, urapan Allah ada bagi kami, bahkan jemaat Tuhan yang dalam persiapan, dalam perjalanan, tuntun langkah mereka Bapa, agar supaya mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami sama-sama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada satu oknum yang tidak senang ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, untuk kami mau beribadah kepada Engkau, yaitu kuasa kegelapan. Kami ada Tuhan, kami mau satukan hati kami mau tolak, kami usir dia hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa dan Allah Roh Kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka acara ibadah kami dari awal pertengahan sampai tamatnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pemain musik suara. Haleluya. Saat ini orang sangat bersuka cita kepada Tuhan, karena hari ini hari yang berbahagia bagi orang semua. Di hari Minggu, di minggu yang ketiga, tanggal 18 Januari, orang boleh ada, orang boleh sehat, orang boleh kuat, orang boleh berdiri, boleh melakukan aktivitas. Ini semua oleh karena anugerah kasih sayang Tuhan yang luar biasa yang orang alami sampai pada saat ini. Puji Tuhan, kita datang pada puji-pujian. Kita nyanyikan pujian yang berkata, ada satu sobatku yang setia. Waktuku sendirian, dia selalu
Saya lihat sudah ada Bapak Kuntua bersama Ibu Kuntua tim penggerak PKK. Saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami di Jemaat GPD Mawar Sarun. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian ini. Kita nyanyikan pujian yang berkata, biar bumi akan berlalu. Dari seluruh jemaat GPD Mawar Sarun akan berlalu. Seluruh jemaat GPD Mawar Sarun. Nyanyikan terus pujian ini. Saya mengundang pujian dari Bapak Kuntua seluruh perangkat desa yang ada. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau
pujian dari seluruh perangkat desa yang ada. Dan kita masih memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian yang berkata, ada pertemuan di udara. Saya nyebut kita semua berdiri. Adalah
yang termanis buat jiwaku, dan doa firman Tuhan nanti di kepala. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Haleluya. Engkau yang termanis buat jiwa kami. Engkau Tuhan Allah yang menjadi penolong, pembela di dalam kehidupan kami. Kami sangat yakin, kami sangat percaya Tuhan bersama dengan kami. Engkau yang selalu memberikan sukacita dalam hidup kami, memberikan penghiburan, kekuatan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah memuji-muji Engkau lewat setiap pujian kami. Yakinlah kami, pujian kami naik menjadi dupa berbau harum di hadapan Tuhan, serta menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amin. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, supaya firman yang kami terima tidak berlalu dengan sia-sia. Firman yang kami terima boleh bertumbuh, berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk melayani kami pada pagi hari ini, Tuhan, pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu benar firman yang berasal daripada-Mu sendiri, firman yang menjadi kekuatan bagi kami, firman yang menuntun hidup kami, untuk kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Kuasa iblis, kuasa setan yang coba merampas benih firman yang ditaburkan, seberapapun kami yang ada, kami bersatu hati, kami tolak tengking patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Tutup bungkus setiap hati pikiran kami, ruangan ini dengan kuasa darah-Mu yang suci kudus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, sesuatunya serahkan kepada Bapak Gembala Pendeta Yoga. Haleluya. Baru satu orang. Haleluya. Baru dua orang dapat dengar. Haleluya. Puji Tuhan. Semua cinta surga. Ya. Saya berterima kasih dulu kepada Tuhan. Tuhan itu baik dalam hidup kami sekeluarga, bahwa orang ada semua karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mungkin hidup ini berubah. Tapi karena Tuhan, Tuhan baik. Begitu pula kami berterima kasih kepada Ibu Gembala yang menyampaikan, untuk saya menyampaikan firman Tuhan. Tadi malam saya kaget dapat tugas, saya bilang apa-apa, namanya melayani 5 siap itu harus memang. Terima kasih. Begitu pula ada Bapak orang tua. Kalau Kalimantan bilang petinggi, kalau orang sini kuntua. Karena di sana bilang petinggi, itu orang yang tertinggi di kampung itu, namanya petinggi. Dan seluruh perangkat yang ada, Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa pentingnya hidup kita ini,
hidup dalam setia, melayani Tuhan, bahkan juga melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, saudara. Karena saudara, hari-hari ini banyak hal yang Tuhan perlihatkan kepada kita, sebuah fenomena alam, iklim, bahkan sesuatu yang terjadi secara NASA ya. Di sana memperlihatkan perubahan-perubahan yang terjadi. Tetapi kalau kita anak Tuhan, saudara, kalau kita yakin, kita percaya, kita sungguh dengan Tuhan, Dia penjaga hidup kita. Dia menjaminkan hidup kita. Mungkin bahasa Yai mahal seseyahu. Siapa tahu Yai? Ada tompetan di sini. Kalau di Kalimantan panggilan hari-hari saya Yance. Kalau di sini hari-hari Yoke. Ya, karena memang nama hari-hari Yoke. Bahkan juga ada orang operator dulu, Tajak Ikopadia. Ada di sini. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melayani dulu di Kalimantan kurang lebih 21 tahun. Ya, menghadapi dengan suku Dayak, hidup dengan mistik dan lain sebagainya. Tuhan bawa di sana karena untuk menjangkau jiwa. Kemudian Tuhan bawa kembali ke kampung halaman. Tidak terpikirkan bahwa kami ada di tempat ini, saudara, karena semua Tuhan atur dengan cara Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18. Kita perhatikan ayat ini, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-18 atau pasal 18 ayatnya yang ketiga. Kita perhatikan ayat ini, nyanyian syukur Daud, ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kupu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam bahasa lain bilang itu, saudara, sur, T-S-U-R, artinya saudara batu karang atau gunung batu, atau dikatakan tebing atau benteng. Dalam perjanjian lama itu terdapat 37 kalimat tentang ini, saudara. Dalam perjanjian lama banyak kali terdapat di dalam kitab Mazmur Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata metafora itu menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan. Allah kita yang kita sembah, Allah yang tidak pernah tidur. Allah kita yang kita sembah, Allah yang tidak pernah berdiam diri. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dapat bergerak, bekerja, menyatakan sesuatu di luar kemampuan manusia. Sehingga Raja Daud berkata di sana, dia sebagai tempat perlindungan. Kita kasih bayangan seperti orang yang berperang, saudara. Orang kalau berperang, kenapa Tuhan bilang harus di belakang batu, jangan di depan? Jadi saudara, kalau kita ada di depan batu, saudara, maka ketika ada lawan untuk menyerang kita, kita mudah jatuh. Tapi kalau kita ada di belakang batu, saudara, maka kita akan terlindung. Kita mau tidurkan, kita mau berdoa di sana,
kita mau bekerja, kalau kita ada di belakang batu itu, Dia yang akan menjaga kita. Dia akan memelihara. Bahkan saudara, kata firman Tuhan, batu ini gambaran daripada Allah sendiri. Ini Allah sendiri. Saya kasih saksian sedikit. Waktu saya masih bujang, waktu buka pelayanan, memang sempat tidur di kuburan 3 tahun. Ada di situ awal pembukaan pelayanan, jauh dengan pemukiman. Kemudian Tuhan bawa ke tempat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi sebelum kita masuk di situ, kita masih tinggal di daerah pemukiman bagian luar atau di jalan besar. Ada rumah kecil yang disiapkan oleh Putra Dayak. Lalu kita tinggal di situ. Sekitar jam 12:30 malam, ini kakek ini, atau orang bilang kalau sana adalah buyut, atau orang bilang orang opa. Ini opa ini datang. Dia datang 12:30 malam, bulan purnama, hujan rintik-rintik. Dia datang batok pintu 3 kali. Kita berpikir begini, kalau kita mau buka, jangan-jangan orang merencanakan sesuatu yang jahat. Kalau kita nak membuka, kasihan dia minta tolong. Jadi dalam posisi 2 ini tanda kutip. Jadi karena kita berpikir sebagai hamba Tuhan, kita cuma bilang Tuhan beri kedaulatan di dalam. Kita buka. Begitu kita buka, ini kakek masuk di dalam, atau opa. Dia bilang begini, Pak Pendeta, tolong saya. Kenapa? Ada apa? Tolong saya. Kita istri lagi sakit di rumah. Oh ya, boleh, nggak apa-apa. Tapi dia belum bilang DP keberadaan hidupnya seperti apa. Dia tanya, pendeta tahu bawa motor? Tahu. Nanti Pak Pendeta yang bawa tuh motor. Dia merupakan DP mata memang so agak rabun, karena so 70-an DP umur. Karena semua yang dia tawarkan kita mengiyakan. Dayanya saudara, begitu kita siapkan semua, kita jalan. Kita pikir dekat. Sekalinya 1 kilo lebih perjalanan di tengah hutan. Kalau di sini masih dapat lihat enak. Kalau sana memang di hutan, kayu-kayu yang besar. Jadi dalam perjalanan kita bilang begini, Pak kakek bekerja apa nak? Oh dia dukun. Oh haleluya. Kita cuma berdoa, Tuhan engkau tempat perlindungan. Jadi begitu dalam perjalanan kita tanya lagi, kakek bekerja sebagai apa? Oh tani di daerah ini, dikenal di Kabupaten Kutai Barat. Dia bilang begitu. Oh ya. Terus kita masuk, sampai di rumah, namanya di sana klub, nggak ada lampu seperti ini, cuma lampu obor 3 yang taruh di dalam rumah. Tapi sebelum kita masuk, kita tetap berhubungan dengan Tuhan, berdoa, Tuhan lindungi saya. Begitu sampai di tempat tujuan di rumah, ini kakek saya turun duluan. Kita semaju ke motor, kurang lebih 5 meter. Suara yang datang, cepat putar ke motor. Kita berpikir apa Tuhan bermaksud ini? Kita putar. Begitu kita putar, itu kakek lagi berkomat kabin. Ya tahu. Lalu kita berdiri, kita turun di motor, kita tengking. Itu tetek langsung tak pental. Padahal jaraknya 5 meter.
Akhirnya kita turun, kita mau ambil tuh kakek bilang jangan Pak Pendeta, biar coba apa-apa. Dia coba untuk tawarkan masih di rumah. Dia kita duluan, bukan dia, tapi kita duluan. Saya cuma bilang, kakek punya rumah, saya menghargai kakek. Tidak mungkin tamu duluan naik di rumah. Ternyata di tangga itu, karena dia panggung di rumah, di tangga-tangga itu disotaru bermacam-macam. Ini mistik, saudara. Kita bikin perbandingan dengan kuasa Tuhan. Jadi begitu kita ikut di belakang Pak kakek ini, dia tawarkan lagi, Pak Pendeta duluan masuk di rumah. Saya bilang nggak mungkin kakek duluan. Tapi kita pakai hikmat semua. Ternyata di sisinya tiang-tiang pintu itu dengan di kepala begini ada gantungan-gantungan bermacam-macam. Dan kakek masuk di dalam, kita masih di muka pintu, kita lihat begini. Memang gelap. Cuma 3 obor, DP besar, ini sebesar ini. Obor lampu berbentuk pentagram segitiga. Tuh nenek ada di tengah-tengah. Kita tengking, tuh nenek langsung bahasa melihat ular. Oh, tak tahu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tanya kembali tuh Pak kakek, kenapa nenek lagi sakit? Oh, dia lagi pimpin ritual 3 hari 3 malam, dia kalah. Akhirnya dibawa pulang ke rumah. Oh, begitu. Ya, kalau begitu kita menggunakan hikmat lagi untuk keluarkan dari jaringan segitiga ini. Merupakan bahwa tuh nenek itu dingin kalau tidur di lantai atau di lantai, dingin. Jadi kalau boleh dipindahkan ke kasur supaya di belakang panas, padahal untuk keluarkan dari jaringan ini. Begitu orang angkat nenek saya pindah, ini tetek lagi tidak bodoh. Dia taruh pak kita di tiang, di atas begini kepala tengkorak manusia untuk menyerang. Saudara, sesuatu kekuatan manusia itu mustahil untuk kalahkan ini, saudara. Tapi firman Allah berkata, ketika kita berlindung kepada Tuhan, kalau kita percayakan kepada Tuhan, kuasa Allah itu bekerja kepada kita. Saya yakin saudara hal itu terjadi. Sehingga saudara begitu kita pindahkan ini nenek, kemudian kita berkhotbah, baca Alkitab. Apa yang dihafal kita buka dalam kitab Kejadian 1 ayat 1. Sampaikan semua isinya, kita bikin gambar secara tipologi. Kemudian saudara, kakek percaya, kemudian kita berdoa. Tapi selepas dulu itu DP ikatan-ikatan di tubuh dia. Begitu dia lepas, kita berdoa. Nah, nenek ini langsung minta makan minum supaya pulang. Inilah kuasa Tuhan yang terjadi kepada orang yang percaya. Tuhan tidak membiarkan bagi orang yang berlindung kepada Tuhan. Sebab Mazmur berkata, dia bukit batuku, gunung batu karang yang kuat. Kalau kita berada di belakangnya Tuhan, maka kita akan melihat penyertaannya itu sempurna bagi orang yang berharap kepada Dia. Haleluya. Saya ingat sekali dengan almarhum Bapak Markus. Waktu kami jalankan undangan, karena itu ada acara Pelprik Mitra. Jadi kami sebagai salah satunya untuk membawa undangan ini ditugaskan oleh pengurus. Jadi saya dengan dia jalan waktu itu. Daerah pedalaman kita masuk. Saudara sampai di Buna, ini torang pesahabat yang baik ini. Dia bilang begini, Pak kita brur, sudah jauh pergi di mana?
di jalan jelek. Tapi kita nggak tahu tukang bangnya itu di mana. Coba kuat bro pejo motor yang bawa dan jangan kita motor. Bagi kebebasan. Nah, begini jo, orang berjalan pelan-pelan supaya namanya kartu undangan sudah di tangan 4 orang. Jadi betul saudara. Cuma di atas kepala kita DP awan sudah berubah warna hitam. Karena memang tugas pelayanan, orang berangkat terus berlahan-lahan bertati-tati sampai di gereja. Sampai di gereja, lihat kiri kanan muka belakang tidak ada orang. Sekalinya ada di tempat separuh untuk gembala yang itu gembala. Pulanglah kita. Baru sampai di ujung kampung di puncak, sudah subuh hujan. Aku tak bilang Tuhan, mau pulang bagaimana? Sudah dingin, belum dah makan lagi tadi dia. Karena tugas pelayanan. Akhirnya kita dengan dia lindung di Sabua hampir 1 jam di tempat itu. Begitu dia berhenti hujan, orang turun ke bawah. Sampai di bawah, di situ memang Tuhan punya cara ajaib saudara. Akhirnya orang singgah di daerah perkebunan itu ada milu-milu, ada Sabua kecil. Orang singgah, dan bro, singgah dulu tarik orang. Kenapa ini hujan semakin deras ini? Sebab sakui play orang 2 ini. Dia tadi dia singgah. Pesingga saudara, akhirnya ini bapak ini dengan ibu dia layani 4 orang. Kasih kopi panas. Ada pisang gapi. Tak puji Tuhan. Memang Tuhan punya cara seperti itu. Kemudian orang injili di satu keluarga ini. Tanya pagi yang jamaah tuang mbak dah. Oh iya. Oh, tiap minggu igis. 1-2 tahun baru semua tahu. Oh, puji Tuhan. Akhirnya orang doakan. Habis doakan dia bilang, Pak Pendeta, jangan dulu pulang, bawa ini. Akhirnya kita bilang Pak Untur, nanti kamu bawa pulang di rumah. Pulanglah tadi dia sukacita. Sampai di punak saudara. Tadi dia bercakap-cakap, tertawa, terpaham, sukacita karena memang telah dekat dengan beliau. Tapi saudara, hal itu yang orang lakukan dalam pelayanan saudara luar biasa. Kalau kita percaya dengan Tuhan, kata firman Allah, Dia tempat batuku, Dia yang menjaminkan kehidupan kita. Apa yang kita kumpulkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita ingin, sesuatu yang lebih dahsyat, kalau kita percayakan kepada Tuhan, Tuhan akan biarkan kita. Dia akan jalankan dalam hidup kita. Sebab firman Allah berkata, Raja Daud mengaku, dia berkata Mazmur 62 ayatnya yang ke-3. Kita perhatikan ayat ini saudara. Mazmur 62. Mazmur 62 ayat yang ke-3 dia berkata, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini ungkapan yang keluar dari Raja Daud. Jadi hidup kita ini kalau kita bergantung penuh kepada Tuhan, maka kata firman Allah, Dialah yang menjadi tempat perlindungan dalam kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Hukum Tuhan dia lindungi dia perangkat, gembala dia lindungi jemaat, orang semua dilindungi oleh Tuhan. Kenapa saudara? Sebab dalam firman Tuhan dia berkata kepada kita, dikatakan di sana, Dia adalah gunung batuku dan keselamatanku. Di mana kita pergi, di mana kita mengendarai, baik roda 2 atau roda 4, berjalan kaki, entah di gunung, entah di lembah, entah di tempat bermacam-macam yang
mengerikan. Kalau kita dengan Tuhan, Tuhan akan biarkan. Haleluya. Tuhan tidak akan biarkan. Karena apa? Karena Dia yang menjadikan. Sebab dikatakan Sur itu sebagai karakter Allah teguh dan setia. Ini. Kalau tadi dibilang dia adalah batu karang, kemudian dikatakan Sur ini dia adalah karakter Allah teguh dan setia. Itu lambang keandalan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dia lambang yang maha tinggi, yang memberikan kemampuan bagi kita. Dia menghiburkan kita. Dia menjaga. Sebab firman Allah berkata, Dia adalah lambang keandalan, kesetiaan, dan sifat Allah yang tidak pernah berubah kepada manusia. Tidak akan berubah. Sifatnya Dia, itu Dia adalah yang setia. Dia tetap setia kepada orang yang selalu setia kepada Tuhan. Sehingga kata firman Tuhan dalam kitab Ulangan 32 ayat yang keempat berkata, jalannya itu adil dan yang setia. Dia adalah adil dan benar. Dia percayakan kepada orang yang percaya. Ketika kita berjalan dalam keadilan, kalau kita berjalan dengan Tuhan, di sana Dia melindungi kita. Dia akan pelihara. Dia tidak akan biarkan hidup kita tergeletak. Mazmur bilang, pada waktu domba itu tersesat, tangannya tidak kurang panjang untuk mengangkat kembali domba itu. Hidup kita ini saudara, ketika kita sudah mulai mau jatuh, kita percaya ke Tuhan, tolong saya rindu Tuhan, Engkau ambil alih hidup saya ini. Saya tidak mampu lagi, masalah ini berat, terlalu ribet bagi saya, terlalu suram dalam hidup saya. Kalau kita percayakan kepada Tuhan, firman Tuhan bilang, Dia mau jaminkan yang terbaik. Dia tidak mau biarkan buat orang. Saudara, ada salah satu ahli ketika dia bersama dengan orang miskin dalam perjalanan. Lalu saudara, dalam perjalanan orang kaya lihat nih orang miskin, luar biasa dia ini. Kenapa dia itu tetap sehat, kuat, dan tidak apa-apa? Tiap kali dia mau pergi kobong, mau pergi mana, dia tetap baik. Kita ini segala-galanya ada, tapi ada kurang dalam hidup saya. Karena apa? Rasa kosong, tidak ada Allah dalam hidupnya. Orang miskin ini saudara, karena dia hidup di dalam Tuhan, dia punya harapan hanya kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan saya, Engkaulah tameng saya. Aku percaya kepada Tuhan. Yesaya berkata, Yesaya 26 ayat yang keempat, aku percaya kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang dapat melakukan di luar pikiran manusia, yang tidak mampu dibuat oleh manusia. Disitulah Allah bertindak, menyatakan sesuatu yang indah kepada kita. Kita sendiri akan berkata, hebat Tuhan itu, dahsyat. Dia tidak akan membiarkan hidup kita. Sebab kata firman Tuhan, Dialah yang menjaminkan kehidupan kita, orang yang mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena dibilang Dialah tempat perlindungan Tuhan. Yang ketiga saudara, dikatakan Dia sebagai gelar Allah. Belum ada yang kudus seperti Dia. Belum ada. Tapi kitalah yang orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Marilah kita tetap mempertahankan, tidak goyah, tetapi kita percayakan kepada Tuhan. Hidup kita ini sangat berarti di hadapan Tuhan. Saudara, yang kedua, dalam bahasa lain berkata itu jasa.
kepada tindakan aktif atau mencari tempat aman, saudara. Kalau tadi dilangsung, tapi ini jasa. Dibilang dikatakan di sana merujuk pada tindakan yang aktif mencari tempat yang aman. Kalau kita mencari tempat yang aman, jangan kita di muka batu itu, kita mudah runtuh, kita mudah kena dengan sasaran musuh. Tapi kalau kita di belakang batu, batu gambaran Tuhan Yesus, batu gambaran Allah sendiri, batu itu yang dapat melindungi hidup kita. Dia menjaminkan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena apa, saudara? Karena konsepnya bukan sekedar percaya secara intelektual, saudara. Jadi kita bukan percaya secara intelektual, tapi kita percaya, tetapi tindakan melarikan diri dan mengungsi kepada Allah yang Maha Tinggi. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan karena kita hebat. Kita orang yang punya IQ tinggi, orang yang luar biasa, orang yang dapat melakukan apa saja. Tapi firman Allah berkata, jasa saudara merujuk kepada tindakan aktif mencari aman. Kepada siapa kita mencari aman? Saudara, dunia sekarang ini dapat lihat aman-aman, tapi tidak baik-baik saja. Haleluya. Kita sudah dengar sini sana banyak hal yang Tuhan perlihatkan. Kalau kita berlindung pada Tuhan, Dia ada dengan hidup kita. Di waktu kita mengalami kesusahan, papan kengerian, kalau kita ada dengan Tuhan, aman, saudara. Dia akan menjaga hidup kita, sebab dikatakan di sana, karena tindakan melarikan diri dan mengungsi dalam perlindungan kepada siapa? Kepada Tuhan atau kepada dunia, saudara. Ada dua tanda kutip, saudara, kepada manusia atau kepada Allah. Tapi kalau kita lari kepada Tuhan, Dia menjaminkan hidup kita ini. Dia tidak akan membiarkan hidup kita dalam persoalan begitu tinggi, saudara. Ingat firman Allah katakan kepada murid-muridnya ketika mereka bertolak di perahu, murid-muridnya ini mendahului Yesus, saudara. Di tengah-tengah perjalanan hidup mereka, saudara, datanglah gelombang yang tinggi mengombang-ambingkan mereka. Secara manusia mereka ketakutan, meminta pertolongan di tengah-tengah danau yang dalam. Mereka berteriak, meminta pertolongan. Malah ada murid berkata begini, di sana ada hantu. Menurut Alkitab bilang, Yesus lebih mendekati. Satu murid berkata, jika engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan. Ini tindakan iman yang aktif, tindakan yang datang kepada Tuhan. Sehingga ketika dia bertindak dengan iman, saudara, maka ketika dia berjalan mendekati Yesus, saudara, karena dia sudah mulai ada keraguan, tenggelamlah. Apakah Yesus biarkan? Tidak. Tangannya menopang kembali, tangannya mengangkat kembali. Kalau kita punya persoalan yang begitu rumit, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar dalam pribadi kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, mata pencarian, karir kita, percayakan kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, kalau kita percayakan kepada Tuhan, kita akan berglori dengan Dia. Kita akan memuji Dia, sebab Raja Daud dia mengagungkan nama Tuhan karena dia percaya Dia tempat perlindungan. Tidak membiarkan
kehidupan orang yang percaya. Nah, firman Allah berkata kepada kita, cahaya itu artinya hubungan berketergantungan kepada Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita punya ketergantungan kepada Tuhan, Tuhan akan biarkan hidup kita. Kalau tadi kita bertindak aktif dengan cari jalan sendiri, bukan datang kepada dunia, tapi kita datang kepada Allah yang maha tinggi. Ada saudara yang waktu kami layani di sana, ini jemaat saudara, waktu di Kalimantan. Ini jemaat ini dia dapat sayang. DP rumah ukurannya 3x4 yang tinggal 8 orang di dalam. Hidupnya dapat sayang. Ekonominya sulit, boleh dibilang. Tidak ada pemasukan yang dia dapati. Tapi yang mengherankan, ini jemaat ini, dia setia sekali kepada Tuhan. Ini jemaat ini tiap kali dia datang ke pastori, dia bertanya, Bang Gembala, Ibu Gembala, apa yang kita boleh mau bikin di pastori? Ini jemaat saudara. Padahal ekonominya boleh dibilang di bawah sekali. Pemasukannya boleh dibilang paling kecil, karena cuma pengait, cari ikan di danau, di sungai. Tapi dia tidak habis akal, dia cari kepada Tuhan, saudara. Dia utamakan Tuhan. Tahu tidak saudara? Dalam jangka 3 tahun kemudian, Tuhan percayakan sekarang dia punya rumah 3. Rumah yang besar. Kenapa saudara? Karena setiap kali dia datang ke pastori atau ke gereja, dia tanya, Pak Gembala, Ibu Gembala, apa yang harus saya kerjakan? Gembala bilang, kerjakan ini, dia kerja. Suruh Bapak Col, ya Bapak Col. Tidak bersungut-sungut, dia datang kepada Tuhan, karena dia cuma tahu kepada Tuhan aman. Itu yang dia cari. 3 tahun kemudian saudara, Tuhan angkat dia. DP rumah lagi 3 sekarang. Bayangkan saudara, ukuran rumah itu 3x4, yang tinggal di dalam itu 8 orang. Kenapa Tuhan berkati? Karena dia percayakan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, haleluya. Jangan saudara ada tuh ibu, pada waktu dia di dalam rumah dia marah-marah, dia ke suami dia marah-marah. Oh ini suami ini begini begitu, dia bilang. Ini suami cuma diam-diam. Dan dia anak dia marah-marah. Oh ini anak ini begini dan begitu, dia marah-marah. Karena sesuatu yang dia simpan belum dapat saudara. Gembala lewat, dia lihat ada apa? Marah-marah dia terus. Hari kedua, hari ketiga, satu minggu masih marah-marah. Minggu kedua dia masih marah-marah. Minggu ketiga masih marah-marah. Minggu keempat, sudah apa nih? Apa yang tidak tahu? So senang sekali di Gembala lihat. Ini bapak, ini ibu ini senang sekali, sukacita sekali. Apa yang dia dapati? Apa DP kesukaan sehingga ibu ini senang sekali, sukacita sekali. Ternyata saudara, sudah berapa bulan yang dia simpan itu doi itu di dalam Alkitab tidak pernah buka, tidak pernah di gereja. Ibu ini saudara, bayangkan saudara. So berbulan-bulan dia tinggal di rumah, dia cuma marah DP suami, dia marah DP anak-anak. Karena yang dia simpan di dalam Alkitab dia belum dapat. Ketika dia dapat, dia buka, luar biasa saudara. DP sukacita. Tapi ketika dia sadar, ternyata selama itu juga dia tidak pernah datang kepada yang maha tinggi. Dia bersandar kepada kemampuannya sendiri.
hidup kita ini bergantung kepada Tuhan, punya tindakan mencari akan Dia, maka di situ Dia akan ada dengan kita dan kita akan aman. Jangan seperti bapak saudara ini. Ini bapak ini, waktu ini orang ada dua berteman, sahabat karib. Ini bapak ini dia bilang, ayo kita datang ke gereja. Alasannya pertama dia bilang, belum ada waktu. Dia tunda saudara. Minggu kedua dia datangi lagi. Ayo, orang pilih ibadah. Dia lagi sibuk saudara. Ini bahasanya bapak ini saudara. Ketiga kali dia tanya, saya lagi memperwaikan workshop. Ini bapak ini yang dia tanya terus saudara. Yang pertama sibuk, kemudian dia urus dia punya segala macam di dalam. Yang ketiga saudara, dia urus dia punya workshop, alat-alat berat di dalam saudara. Di hari minggu yang ketiga itu saudara, DP teman ini dapat telepon, bro, datang ke pesta jam begini, hari begini. Datanglah di bapak ini. Jadi pas hari Minggu saudara, jam 2 siang dia keluar. Dia pergi di pesta acara karena dia untuk meramaikan keluarga yang ada. Dengan begitu jauh saudara, dari tempat rumahnya datang ke pesta ini saudara, itu kurang lebih 2 jam perjalanan. Tahu tidak saudara, hari itu juga saudara, daerah dia ditunggang balikan oleh Tuhan. Di depan bapak ini dia lihat DP istri jatuh balok yang ada di atas, kena di kaki patah. Di depan istri dia lihat anak-anak tergeletak, sudah tidak bernyawa lagi karena tertumpah dengan batu-batu yang ada saudara. Di depan istrinya melihat suaminya sudah tidak bernyawa lagi. Ingat baik-baik saudara. Ketika istri ini melihat keadaan saudara, semua alat berat yang ada di dalamnya hancur, tidak berarti lagi, tidak tersusun rapi lagi. Rumahnya, semua surat-suratnya itu hilang ludas, tidak tahu kemana lagi. Saudara tahu tak? Istri berkata begini, Tuhan, saya sudah terlalu jauh dengan Engkau. Saya sudah tidak lagi dekat dengan Tuhan. Dengar baik-baik, Roh Kudus ada di tempat ini. Ketika dia mendekati lagi, dia merenungkan, ternyata semua yang ada sia-sia. Ada satu anak Tuhan mendekati ibu ini. Dia bilang, prosesnya Tuhan berlaku. Bangsa Israel ketika mereka menjauhkan diri kepada Tuhan, Tuhan proses mereka berapa tahun? 430 tahun. Tuhan ambil bagian hidup mereka kembali karena mereka menjauhkan diri kepada Tuhan. Keluarga ini saudara, di depan istrinya melihat anak dan suaminya terkapar kaku, tidak bernyawa lagi. Harta kekayaan ludas, surat-surat semuanya habis. Mulai bertanya-tanya di hatinya dia, aku ini sudah jauh dengan Tuhan, sudah tidak ada arti lagi hidup. Kakinya sudah patah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokter bilang kakinya harus diamputasikan, dipotong dua-dua. Apa gunanya lagi saudara? Kalau kita dengan Tuhan, ini firman, Dia akan jaminkan hidup kita. Dia akan melindungi kita. Dia tempat yang aman kalau kita lari kepada Tuhan. Dia berkata, aku senang dengan Engkau, Engkau ada dengan saya. Dia membalut kembali hidup kita ini. Jangan tunggu teguran Tuhan kalau kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Jangan saudara. Selagi ada waktu
Amin. Selagi ada waktu. Sebab firman Allah berkata, dia saudara menjaga, mengawasi, menyimpan. Karena apa saudara? Karena dia tahu kehidupan kita ini. Ketika kita dalam kesulitan, karena kita berharap kepada Tuhan, dia akan menyimpan kita. Kalau dalam bahasa lain itu satar atau satur, itu dia akan menyimpan kita di tempat yang aman. Ketika ada bencana datang, ada persoalan datang, dia ada melindungi kita. Haleluya. Karena dia tahu hidup kita ini. Yang terakhir saudara, sebab firman Allah berkata, karena dia adalah juru selamat kita yang tidak pernah berubah. Manusia boleh berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, saya ajak kita semua, jemaat-jemaat Tuhan, datang setia kepada Tuhan. Dialah yang akan menjaminkan hidup kita. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Pujian penyembahan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Dengan iman saudara, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini saya, anak-Mu, datang menyembah kepadamu, datang berlindung kepada Tuhan, datang mencari akan Tuhan, sebab Engkau aman bagi kami. Tuhan, dengan iman saudara, mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Mau cinta
kepadamu Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah dengar firman Allah. Kami lari kepada Tuhan. Kami pergi kepada Tuhan. Kami tidak mencari duniawi, tapi kami cari Yesus. Kami cari hadirat Allah yang akan membawa kami dalam pertolongan, dalam keselamatan. Setiap persoalan masalah dalam rumah tangga, pekerjaan, usaha, mata pencarian kami percaya Engkau ada dengan kami, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi kami, memberikan penghiburan bagi kami. Kami tetap teguh kepada Tuhan. Kami tetap tidak akan goyah, melainkan tetap setia kepada Tuhan sampai berdatang kali yang kedua. Tuhan Yesus, berkatilah kami semua, dari hukum tua dan seluruh perangkatnya yang ada, seluruh kami yang ada, semua jemaat Tuhan yang ada di Mawar Saron, ibu gembala dan anak-anak dalam pergumulan. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati kami semua. Kami percaya berkat Allah, berkat yang sama kami nikmati di siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa, meteraikanlah firman Allah ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Demi nama Tuhan, haleluya. Amin. Saya kembalikan gambar tugasan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan yang sungguh luar biasa bagi orang semua saat ini. Orang pulang tetap diberkati terus oleh Tuhan. Tuhan berkati. Kita datang pada acara yang berikut, yaitu kita angkat pujian, kita bawa. Ku bersukacita, ku bersukacita dalam hatiku ini. Ku sedang bernyanyi, angkat pujian hanya kepada Tuhan. Layak dipuji.
kebersamaan kita semua. Dan saat ini kita pindah ada acara yang berikut. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Hukum Tua Serian 1. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu di siang hari ini kita lagi patut mengucap syukur pada Tuhan karena berkat pertolongan Tuhan orang boleh terkumpul lagi di tempat ini dan beribadah di tempat ini dengan sehat kuat yang diberkati oleh Tuhan. Jadi orang semua patut mengucap syukur pada Tuhan. Yang saya hormati Bapak Gembala Yoga Akai yang boleh lagi menjadi saluran berkat bagi kita semua yang ada di tempat ini, dan juga yang saya hormati Ibu Gembala Ibu Meilan Watania SPD yang boleh menerima kita beribadah di tempat ini, dan juga saya hormati seluruh jemaat yang ada di GPDI Mawar Saron, dan juga yang saya hormati Ketua BPD Bapak Seke, perangkat desa, anggota BPD, ibu-ibu kader yang hadir, dan seluruh masyarakat yang ada. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada, tentu Ibu Gembala juga ketahui memang program kita di tahun ini untuk perangkat desa, BPD, dan juga ibu-ibu kader operator yang ada. Setiap bulan kita beribadah di gereja-gereja yang menjadi cakupan dari pemerintahan yang ada di Desa Selen 1, dan yang pertama di tempat ini karena waktu kami rapat semua bilang mulai jadi Mawar Saron, karena memang kebetulan juga di Mawar Saron itu berada di wilayah Desa Selen 1, dan tentunya juga kami sebagai pemerintah desa sangat ada tanggung jawab juga karena ada di wilayah Torang. Makanya Torang juga ingin sama-sama beribadah karena memang kita juga baru kali beribadah hari Minggu dengan jemaat yang ada di GPD Mawar Saron. Biasanya cuma jaga undang di waktu yang ada acara tidak hadir, tapi kalau beribadah yang seperti ini baru kali, karena memang kita juga kalau tanggal 25, tanggal 1 kita suka juga mau beribadah di tempat ini, cuma karena memang jadwal kecamatan yang diatur tuh jadwal, jadi cuma kebanyakan kepala jaga yang dia baca tuh sambutan bupati. Tapi hari ini kita seluruh perangkat desa, BPD, ibu-ibu kader operator boleh beribadah bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di GPD Mawar Saron. Dan juga tentunya terima kasih buat seluruh perangkat desa, BPD, ibu-ibu kader operator. Kita lihat semua ada hadir. Memang ada yang tidak hadir karena semua bilang ada acara di tempat lain. Jadi sekali lagi makasih banyak atas kehadirannya, dan tentunya sebagai juga pemerintah yang ada, karena di sini juga ada jemaat yang ada di Jagat 3 karena ada di lorong sini, karena ini juga untuk sosialisasi Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih akan diresmikan tanggal 31 Januari, dan itu ada di lokasi Torang. Jadi kebetulan jangan sampaikan ke tamu-tamu mau ikut di jalan sebelah, ikut di tengah, ikut di Jaga 2 sana. Jadi saya harapkan bagi masyarakat yang ada di sekitar sini supaya orang jaga bersama untuk kebersihan yang ada. Kalau orang pe halaman, orang pe di muka rumah, belakang rumah sopa rumput, orang cabut rumput supaya ketika ada peresmian orang zona sibuk-sibuk mau sebersih ini sebersih itu. Dan juga kita lihat yang ada di lorong seberang kepala jaga susemprot. Jadi makasih buat kepala jaga yang susemprot tuh rumput, karena memang itu kita bermaksud. Kalau nak mau semprot dari kemarin waktu orang kerja bakti kemarin dulu
yang pasti sudah nak moriki. Kalau orang lagi mau pacol setengah mati, dan juga ini di lorong tengah ini kalau boleh kepala jaga juga semprotakan tuh di got itu, karena memang DP alternatif jalan ada di 3 ini ketika ada orang datang di tempat ini. Jadi buat masyarakat yang ada khususnya di Jalan K3, tanggal 31 itu ada banyak pejabat yang akan hadir, karena di Sulawesi Utara yang pertama untuk koperasi akan diresmikan ada di Desa Selan 1. Jadi seluruh Indonesia cuma 22 dalam pertama mau resmikan, yang akan diresmikan Bapak Presiden. Jadi bukan presiden yang datang kamar orang lewat telekonferensi, orang kan jadi sama dengan siaran langsung. Jadi itu tuh telekonferensi, orang mau pasang layar di situ, dan orang akan mulai langsung seperti itu. Dan kemungkinan besar Bapak Gubernur akan hadir, karena ini presiden yang meresmikan, yang pasti Gubernur akan hadir. Jadi buat kita semua supaya mempersiapkan diri, mempersiapkan orang lingkungan masing-masing, supaya ketika ada tamu datang, orang juga senang. Dan juga dijaga dua, kepala jaga dua, karena ketika juga ada tamu yang akan datang, jangan sampai namanya Ibu Camat bilang pinjol CGS mau ikut ke sana. Jadi mesti jaga dua lagi, berbenah. Yang mesti semprot ya, kalau so tinggi itu lumpuh, mesti semprot kamar karena so lebih dekat. Dan juga program kita memang tahun ini orang mau bikin itu kantor desa. Jadi orang mau bikin itu kantor desa. Jadi buat juga masyarakat yang ada, dan masyarakat yang ada di Jagat 3, ketika orang so pemerintah so sampaikan, jangan orang lagi ya mau bikin apa lagi. Memang untuk kantor desa kalau di bagian muka masih mau perbaiki, memang masih mau bikin banyak yang harus dikerjakan di tahun ini. Jadi itu yang perlu disosialisasikan, dan tentunya terima kasih buat Ibu Gembala, Bapak Gembala juga yang sudah menerima kita untuk beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Pahabuan go pahrawi denai kita pasar, osaka mahama menangi dua harakan pasar seseput bo kulit. Terima kasih atas kata sambutan dari Bapak Hukum Tua. Semoga orang semua boleh dimengerti dan dipahami dan menjadi perhatian bagi orang semua. Dan acara ibadah kita saat ini sudah selesai, dan untuk selanjutnya mungkin ada penyampaian dari Ibu Gembala. Sekalian doa tutup, saya serahkan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saya selaku Gembala Sidang GPDI Mawar Saron mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dari pemerintah Desa Silian 1. Hari ini boleh bersama-sama dengan kita dalam beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Kuntua, Ibu Penggerak PKK, begitu juga dengan perangkat desa dan kader semua yang ada. Terima kasih banyak, boleh sama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang ini, untuk pengumuman hari Jumat seperti biasa, torang ada doa dan puasa. Jadi buat jemaat Tuhan, torang ambil waktu datang beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan sudah diberitakan tadi, lebih baik orang berlindung kepada Tuhan. Dengan berlindung kepada Tuhan, banyak hal yang terhindar. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak juga saya sampaikan kepada Bapak Gembala, boleh memberkati kita semua yang ada pada
pagi ini. Saya percaya torang semua sudah diberkati. Torang datang, torang pulang membawa berkat sukacita daripada Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama torang semua bangkit berdiri dan kita akan tutup ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Kekuatan pengagungan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang hidup, yang dapat melakukan segala perkara yang ada di dalam dunia ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kalau kami pulang membawa Tuhan Yesus, berkat-berkat Allah. Kami datang di tempat ini membawa duka, tetapi kami akan pulang membawa berkat janji, berkat keselamatan, berkat pertolongan, berkat anugerah dari Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Berkati pemerintahan Selian satu ini, dari hukum tua dan seluruh perangkatnya, setiap pekerjaan pemerintah yang ada di wilayah ini, Tuhan memberkati mereka. Dari Bapak Ibu, Tuhan tolong dalam nama Yesus, hikmat Allah menyertai mereka, sehingga untuk mendatangkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Selian satu. Bahkan juga Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Mawar Saron Selian satu ini, Tuhan tolong Engkau yang memberkati, pakai terus hamba-Mu dengan urapan kuasa Allah bekerja dalam hidupnya, sehingga Roh Kudus menjadi guru besar dalam hidupnya, sehingga dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada. Anak-anaknya diberkati, bahkan jemaat-jemaat Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, mata pencarian, semua Tuhan tolong buka jalan, buatkan berhasil dengan rangkaian untuk pembangunan tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang dapat menyediakan segala material keuangan yang dibutuhkan untuk dalam pembangunan gereja dan pastori. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami percaya lawatan Allah terjadi. Tuhan merestorasikan kuasa-Nya atas Selian satu ini, sehingga penuaian jiwa datang di tempat ini, datang berbondong-bondong untuk memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang agung.
Segala puji hormat bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain, baik yang akan berjalan kaki maupun yang mengendarai roda 2, roda 4. Tuhan sertai kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami pulang membawa sukacita dari Allah Bapa, dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik, bersyukur kepadamu. Kami berdoa, mari kita angkat tangan hadapan Tuhan. Haleluya. Kekasih Tuhan, pulanglah, bawalah berkat rahmat kasih sayang daripada Tuhan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, memberikan penghiburan, pertolongan, anugerah, rahmatnya bagi kami semua, sampai yang bertemu kali yang kedua, menjemput orang yang saleh, yang diberkati